Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Bicara soal shinobi terkuat pasti tidak ada habisnya. Karena setiap era pasti ada shinobi hebat dan berbakat yang bermunculan. Dan itu sudah terbukti dari karakter-karakter yang sudah terlihat dan memiliki peran penting dalam cerita. Namun pada pembahasan kali ini, Efek Anime hanya akan membahas para shinobi legenda yang jarang disorot di animenya. Tentunya karakter ini memiliki kisah masing-masing dalam hidupnya sampai membuat mereka dikenal sebagai legenda. Jadi siapakah mereka? Simak baik-baik video kali ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut 8 shinobi yang dikenal sebagai legenda versi Efek Anime. Sakumo Hatake. Sakumo adalah ayah dari Kakashi Hatake. Ia digambarkan sebagai seorang humoris dan sangat cerdas. Selain itu, ia juga pengertian kepada anak dan teman-temannya. Di desa Sakumo dikenal sebagai si taring putih. Kenapa seperti itu? Karena keterampilannya dan kejeniusannya bisa membuat musuh ketakutan. Bukan hanya itu saja, ia juga dikenal sebagai pahlawan desa Konoha, di saat ia berhasil menyelesaikan masalah yang telah diberikan kepadanya. Dari segi kekuatan tidak bisa diragukan lagi, karena dulunya Sakumo pernah membunuh ayah dari Sasori. Jadi itu sudah terbukti kalau ia adalah shinobi yang kuat. Namun suatu hari ia pun memutuskan bunuh diri saat ia tidak kuat menahan semua hujatan dari para shinobi lain. Kenapa demikian? Karena Sakumo memilih untuk melindungi temannya ketimbang misi. Nah, perbuatannya itu membuat anaknya yaitu Kakashi shock, lantaran ayahnya adalah salah satu tujuan hidupnya. Dan karena kejadian itu, Kakashi memutuskan untuk mengutamakan misi ketimbang teman-temannya. Ia melakukan hal itu agar ia tidak menerima kejadian yang sama yang dialami oleh ayahnya. Mic Dai. Pada awalnya, karakter ini sangat diremehkan oleh para shinobi. Kenapa seperti itu? Karena ia tidak bisa menggunakan ninjutsu dan genjutsu sekalipun. Maka dari itu, ia sering diejek. Meskipun begitu, Dai tidak menyerah untuk mencapai tujuannya. Untuk itu, Dai setiap harinya berlatih sendirian. Ternyata di sini Dai melatih teknik yang sangat langka yaitu Hachimon. Latihan tersebut ia jalani bertahun-tahun untuk mendapatkan kekuatan itu. Pada saat itu latihannya membuahkan hasil karena ia mampu menguasai teknik Hachimon. Di samping itu ia juga memperlihatkan kepada anaknya dengan tujuan anaknya tidak menyerah meskipun ia tidak memiliki bakat apapun. Mulai dari sini Dai mengajari anaknya yaitu Gai untuk menguasai teknik tersebut. Dan jika suatu saat Gai berhasil, ia percaya bahwa anaknya bisa menjadi shinobi yang hebat dengan kemampuan seperti itu. Dari segi kekuatan, Dai memperlihatkan kekuatan Hachimon tingkat tinggi saat ia melindungi anaknya dari ketujuh pendekar pedang legenda. Di saat itu, Dai mengorbankan dirinya untuk mencapai kekuatan gerbang tertinggi dari Hachimon. Dan alhasil, Dai pun berhasil mengalahkan beberapa pendekar pedang tersebut. Atas kejadian itu, ia disebut-sebut sebagai shinobi legenda, meskipun ia masih seorang genin. Bluebi. Karakter ini berasal dari desa Kumogakure. Bluebi adalah seorang Jinchuriki. Tepatnya adalah Jinchuriki dari biju berekor 8, yaitu Hachibi. Sebelumnya Bluebi adalah ninja yang sangat pintar dan berbakat. Kekuatan darinya telah diakui oleh Raikage sejak dahulu. Meskipun karakter ini sedikit diperlihatkan, namun karakter ini adalah shinobi legenda dari desa Kumogakure. Namun sayangnya hidupnya tidak terlalu lama, karena saat desa Kumogakure ingin menyegel Hachibi ke tubuhnya, tiba-tiba tubuhnya menolak untuk menerima cakra yang besar tersebut. Alhasil, ia pun mati dalam insiden tersebut. Menariknya, sebelum ia menjadi wadah dari Jinchuriki Hachibi, ia sempat mengatakan kalau ia tidak bisa menjadi Jinchuriki dari Hachibi. Alasannya, karena seorang Jinchuriki pasti akan kesepian. Kenapa demikian? Karena para penduduk akan takut kepadanya. Nah, itu adalah alasan kenapa ia takut menjadi Jinchuriki. Di samping itu, ia juga meminta Bi untuk menjadi wadah Jinchuriki Hachibi selanjutnya. Alasannya karena ia melihat sesuatu hal yang tidak punya di dalam dirinya, namun itu ada pada Bi. Kagami Uchiha. Pertama kali karakter ini diperlihatkan saat ia dan timnya mendapatkan misi bersama Hokage pada Perang Dunia Shinobi pertama. Di sini Kagami diperlihatkan sebagai shinobi jenius. Menariknya, Tobirama tidak membencinya meskipun ia dari klan Uchiha, mengingat kalau ia sangat membenci klan Uchiha melebihi apapun. Di saat itu, Tobirama menjelaskan kalau Kagami adalah shinobi berbakat dan cekatan.
Dan yang membuat Kagami berbeda dari anggota klan Uchiha lainnya ialah ia tidak terpengaruh mendapatkan kekuatan yang besar, yang mana biasanya klan Uchiha menyukai kekuatan yang besar. Meskipun jarang diperlihatkan, namun ia bisa dikatakan shinobi legenda, karena Tobirama langsung yang menjelaskan kalau karakter ini sangatlah terampil dan jenius. Kinkaku dan Ginkaku. Kedua karakter ini adalah saudara kembar. Mereka berasal dari desa Kumogakure. Kedua karakter ini diperlihatkan sebagai karakter yang menyeramkan. Itu terlihat dari raut wajah mereka yang mirip dengan monster. Dari segi kekuatan tidak diragukan lagi, karena dulunya mereka sangat ditakuti oleh desa lain. Sampai-sampai mereka dikenal sebagai emas dan perak, yang mana sebutan itu mengabarkan kekuatan mereka yang cukup hebat. Nah, ada suatu insiden yang membuat mereka cukup terkenal lagi, di mana mereka mencoba mengendalikan Kyuubi. Namun saat itu mereka malah ditelan oleh Kyuubi. Ternyata mereka tidak mati, melainkan mereka masih hidup dengan memakan bagian tubuh dari Kyuubi. Dengan adanya itu, mereka pun bisa hidup beberapa hari di dalam sana. Suatu hari Kyuubi memuntahkan mereka. Menariknya, tubuh mereka teraliri cakra dari Kyuubi secara tiba-tiba. Jadi sekarang Kinkaku dan Ginkaku bisa menggunakan sedikit kekuatan dari Kyuubi. Bisa dibilang karakter ini adalah Jinchuriki dari Kyuubi, meskipun mereka tidak resmi menjadi Jinchuriki. Karena kejadian tersebut membuat namanya melambung sebagai shinobi legenda dari desa Kumogakure. Hanzo Salamander. Hanzo adalah shinobi yang berasal dari desa Amegakure. Di sini diperlihatkan kalau Hanzo adalah seorang jenius dan berbakat. Itu terbukti saat ia menjadi pemimpin dari desa Amegakure. Untuk kekuatannya, Hanzo memiliki kemampuan yang cukup langka, yaitu tubuhnya bisa mengeluarkan racun yang sangat mematikan. Dan dengan kekuatannya itu, ia pun sangat ditakuti oleh desa lain. Suatu hari, Danzo mengadu kelompok Hanzo dengan kelompok Akatsuki. Namun di sini, Hanzo tidak mengetahui kalau dirinya telah dimanfaatkan. Jadi terjadilah konflik dari kedua kelompok tersebut, yang mana Hanzo meminta pemimpin Akatsuki mati. Setelah kejadian itu, kelompok Hanzo pun menang. Namun yang lebih menguntungkan lagi adalah Danzo, karena dengan hal itu, ia bisa menyingkirkan kelompok Akatsuki. Tak berapa lama setelah kejadian itu, Nagato sebagai anggota Akatsuki membunuh Hanzo untuk membalaskan dendamnya setelah mengingkari perjanjian sebelumnya. Alasan kedua agar Hanzo tidak berbuat hal itu kembali. Ashina Uzumaki. Karakter ini adalah pemimpin klan Uzumaki pertama kali setelah desa Konoha dibuat. Karakter ini hanya diperlihatkan sekilas saja. Meskipun begitu, karakter ini cukup penting dalam perkembangan klan Uzumaki saat itu. Kenapa demikian? Karena jika tidak ada karakter ini, klan Uzumaki tidak bisa seperti sekarang. Dari segi kekuatan mungkin belum diperlihatkan. Namun saat karakter ini diperlihatkan sebagai pemimpin dari klan Uzumaki, pasti karakter ini sangat kuat dan hebat. Kenapa seperti itu? Karena seorang pemimpin pasti memiliki jiwa dan hawa untuk mengumpulkan para pengikutnya. Bisa jadi Ashina memiliki jutsu penyegelan terkuat dari klan Uzumaki, mengingat ia adalah pemimpin pertama dari klan Uzumaki. Mungkin hanya itu informasi mengenai Ashina Uzumaki. Meskipun begitu, ia adalah legenda shinobi dari klan Uzumaki. Fugaku Uchiha. Fugaku adalah pemimpin dari klan Uchiha pada masa pemerintahan Sarutobi Hiruzen. Karakter ini jarang diperlihatkan di anime Naruto. Ia hanya beberapa kali diperlihatkan saat sebelum konflik klan Uchiha dan saat bersama keluarganya saja. Karakter ini digambarkan sebagai seseorang yang cuek dan jenius. Namun saat bersama keluarganya, Fugaku layaknya seperti keluarga biasanya. Dari segi kekuatan itu sudah terbukti dari jabatannya sebagai pemimpin klan Uchiha. Bukan hanya itu saja, ia bisa menjadi pemimpin klan Uchiha karena ia memiliki mata Mangekyo Sharingan, di mana kekuatan itu bisa ia pergunakan untuk mengambil alih desa dengan mengendalikan Kyuubi. Meskipun informasi yang diketahui hanya sedikit, karakter ini sangat penting untuk mendukung jalan cerita menjadi semakin menarik. Melihat kisah yang cukup rumit dan keputusan yang ia buat, bisa dikatakan kalau Fugaku tergolong shinobi legenda. Nah, itu adalah beberapa karakter yang dikenal sebagai shinobi legenda. Meskipun informasi dari mereka sedikit diperlihatkan, namun kesan mereka pada anime Naruto cukup berpengaruh. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.